Robitoh Alawiyah ribut 36 tahun dengan sesama imigran Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejone wong ngalali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Konflik habaib dan keluarga Wali Songo, Robitoh Alawiyah ribut 36 tahun dengan sesama imigran Yaman. Konflik habaib dan keluarga Wali Songo, Robitoh Alawiyah ribut 36 tahun dengan sesama imigran Yaman. Pada bagian yang ke-9 ini, Kiai Haji Ali Badri Pasuruan mengungkap kembali banyak fakta terkait Robitoh Alawiyah. Banyak kisah kelam yang perlu dijadikan pelajaran agar Robitoh Alawiyah bisa berperan lebih luas secara sosial kemasyarakatannya. Catatan ketiga, banyak Habib yang mengatakan bahwa leluhur habaib Alawi Indonesia itu datang ke Indonesia untuk berdakwah. Bahkan Habib Taufik Assegaf lebih tegas lagi, berkata, "Datuk, kami datang ke negeri ini untuk mencetak kiai." Saya akui bahwa sebagian Habib ulama Ba'alawi datang ke Indonesia memang untuk berdakwah. Walaupun perlu dikaji lagi siapa sasaran dakwah mereka pada awalnya kan gitu kan. Namun kalau dikatakan bahwa semua leluhur Ba'alawi Indonesia datang ke negeri ini untuk berdakwah, maka ini jelas bertentangan dengan fakta sejarah tentunya kan gitu. Untuk itu saya akan jelaskan secara eksodus keluarga Ba'alawi ke Indonesia di masa kolonial Belanda, supaya saudara-saudara bisa menilai sendiri, benarkah klaim bahwa semua leluhur Ba'alawi Indonesia datang ke negeri ini untuk berdakwah. Berikut adalah fakta-fakta sejarah kedatangan keluarga Ba'alawi ke Indonesia, khususnya Jawa. Fakta pertama, kebanyakan mereka datang ke negeri ini dan negeri-negeri lain adalah untuk mencari nafkah. Sama seperti imigran Yaman yang lain, Habib Ali bin Muhsin Assegaf berkata dalam kitab Al-Istizadah halaman 75, "Amma awamilul hijrati fahimmuha dhaiku ma'isyati hadramauti wa takatsuril alawiyyina biha wa qad balagha min kata kisah fatihadihil hijrati ang zadat a'dadul muhajirina minal alawiyyina bil muhajiri adha'afu adadil alawiyyina al-baqina bihadramauti." Adapun hal-hal yang menyebabkan imigrasi, maka yang paling utama adalah susahnya mencari penghidupan di Hadramaut dan tingginya peningkatan populasi keluarga Ba'alawi di sana. Saking banyaknya yang bermigrasi, sampai-sampai jumlah keluarga Ba'alawi yang bermigrasi berkali lipat dari jumlah keluarga Ba'alawi yang menetap di Hadramaut. Sebagian kecil dari mereka datang untuk berdagang. Sebagian kecil, selebihnya menjadi buruh, baik bekerja di pabrik maupun di perkebunan. Ada juga yang bekerja di rumah orang Belanda sebagai satpam atau tukang bersih-bersih. Namun di antara para pekerja itu ada juga yang menabung kemudian mulai berdagang kecil-kecilan hingga menjadi kaya. Adapun lapangan kerja saat itu umumnya dimiliki oleh orang Belanda dan orang Eropa lainnya. Mereka lah yang memiliki perkebunan tebu dan pabrik gulanya, perkebunan teh, pabrik kain, pabrik baja, pabrik tegel, dan sebagainya. Sedangkan pedagang Arab jumlahnya tidak banyak dan tidak memiliki lapangan kerja yang banyak. Mereka hanya perlu karyawan untuk membantu di pasar atau menjaga toko. Jadi majikan hampir semua imigran Yaman itu adalah orang-orang kafir Eropa. Dulu ada seorang Syarifah Ba'alawi yang sering datang ke rumah ayah saya, Kiai Ali Badri, untuk meminta doa. Ayah saya memang terkenal manjur doanya. Beliau sering dimintai doa oleh orang sakit atau orang
bermasalah. Semua orang di daerah saya tahu itu. Saya pernah sekali ke rumah Syarifah itu di Ampel, dekat dengan rumah sakit Al-Irsyad. Saya pun bertemu dengan ayah beliau yang sudah tua. Beliau sangat fasih berbahasa Arab, fusoha, kan gitu. Saya takjub dengan kefasihan beliau. Bahasa Arab yang fasih dan lancar seolah-olah membaca teks yang sudah dihafal. Namun yang lebih menakjubkan lagi, beliau mengaku tidak bisa membaca dan menulis Arab. Beliau belajar bahasa Arab hanya dengan prakteknya, layaknya di zaman Nabi. Beliau juga fasih berbahasa Belanda dan bahasa Jerman. Katanya di saat muda beliau lama bekerja sebagai sopir orang Jerman. Beliau pun menunjukkan foto-foto zaman dulu ketika beliau berpose dengan mobil majikannya. Saya juga mengenal seorang Pak Alwi yang kakeknya bekerja pada orang Belanda sebagai tukang kebun. Setelah majikannya kembali ke Belanda, ia pun dibawa ke Belanda. Ia terus bekerja pada majikannya itu di Belanda hingga menikah dengan orang Belanda dan memiliki anak campuran bule berkulit putih. Ada juga seorang Habib terkenal saat ini yang ayahnya pernah bekerja pada Belanda sebagai kurir obat-obatan. Beliau sering mencuri obat untuk dibagikan pada pribumi miskin yang sedang sakit, hingga akhirnya beliau ketahuan dan ditembak oleh majikannya Belanda, namun tidak sampai meninggal dunia. Cerita ini sudah masyhur karena sang Habib sendiri pernah menceritakan kisah heroik sang ayah itu. Pada abad 19 dan 20, Nusantara, khususnya Jawa, adalah tempat yang sangat menggiurkan bagi orang-orang Hadramaut untuk bekerja mencari nafkah. Sampai-sampai ada syair terkenal di masa itu yang ditulis oleh Habib Muhsin bin Alwi Asy-Syikhab. Syair itu berbunyi, man tarok ro'a wa syabba qalu lahu i'zim li Jawah hata dunya na'risulaka wa nalqa harawah. Barang siapa yang telah tumbuh dewasa, maka katakan padanya, pergilah ke Jawa, bawakan kami dunia, kujadikan kau pengantin dan kami pun akan mendapatkan kehidupan yang baik. Itulah terkenalnya tanah Jawa. Makanya apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ali Badri ini menarik untuk kita simak. Itu tanah Jawa itu memang menggiurkan buat orang-orang Yaman, Hadramaut. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.